Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita sebagai orang Kristiani Katolik mengenal istilah retret. Retret adalah sebuah metode latihan rohani di dalam gereja yang intinya adalah orang mencoba untuk mengundurkan diri, melepaskan berbagai macam kepenatan dan kesibukan keseharian oleh karena pekerjaan-pekerjaannya untuk hening dan mencoba berjumpa dengan Allah di dalam keheningan itu. Ada yang hanya 3 hari, tetapi ada pula yang sampai 40 hari lamanya. Ketika orang mencoba untuk mengundurkan diri dari berbagai macam kesibukan dan hanya mencoba berjumpa dengan Allah lewat keheningan, meditasi, dan doa-doanya, di sana sungguh terjadi sebuah pengalaman rohani yang amat sangat indah. Intinya, orang menimba kekuatan untuk nantinya ketika meneruskan perjalanan ada sebuah kesegaran. Apa yang kita dengarkan di dalam kutipan bacaan Injil tadi, rupa-rupanya bisa kita bayangkan seperti halnya retret. Setelah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berkeliling mewartakan Injil dengan begitu bersemangat dan banyak berjumpa dengan orang, maka Yesus pun mengajak para muridnya untuk berhenti sejenak dan pergi ke tempat yang sunyi. Pergi ke tempat yang sunyi tidak dimaksudkan untuk beristirahat secara fisik, tetapi di sana mencoba merenungkan kembali, melihat kembali apa yang telah dilakukan, dan dengan cara itu menimba kekuatan untuk perjalanan di masa-masa yang akan datang.
Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kalau hidup keseharian kita bisa kita tempatkan di dalam hidup orang yang sedang menjalani retret, maka kiranya hidup ini akan menjadi semakin indah, tidak bising dan tidak ruwet. Biasanya kita mencoba untuk memenuhi ini dan itu, dan yang kita coba kita kejar adalah keinginan dan kebutuhan rohani fisik. Tetapi saat untuk berteduh, saat untuk berjumpa dengan Allah di dalam keheningan lewat doa-doa, minim kita lakukan. Kita mencoba saja menghitung-hitung waktu. Tuhan memberikan 24 jam dalam sehari. Berapa menit kita gunakan untuk berdoa? Biasanya yang pertama kali dipegang ketika orang bangun tidur sudah bukan duduk membuat tanda salib dan berdoa, tetapi mencari HP-ku ada di mana. Karena di dalam HP itu barangkali ditemukan Tuhan ada. Maka yang dicari adalah HP-ku ada di mana. Tetapi kebiasaan ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Kalau umat paroki Santo Yakobus Bantul tentu tidak seperti itu. Yang pertama dicari adalah rosario, setelah berdoa rosario, kemudian baru melakukan ini dan itu. Saya percaya untuk itu semua, meskipun banyak tidak percayanya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kutipan bacaan Injil ini mengajak kepada kita untuk mencoba melihat dan kemudian belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Betapa pentingnya saat berteduh dan saat berjumpa dengan Allah. Berjumpa untuk menimba kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa untuk romo-romo yang sekarang ini sedang menderita sakit, untuk romo-romo sepuh atau siapapun juga yang sedang sakit, dan juga untuk berdoa untuk mereka semua yang bertugas di daerah-daerah sulit. Biarlah Tuhan menganugerahkan kekuatan penghiburan kepada mereka semua, sehingga Injil warta gembira tetap tersampaikan kepada orang-orang yang dilayaninya. Kita secara khusus berdoa untuk arwah Romo Heru Purnomo. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Bapa yang Maha Kasih, bersama dengan Bapak Y. Bambang Suparyono, kami mengucapkan syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada Monica Hermala Rahayu lewat doa-doa yang telah disampaikan kepadamu. Semoga Engkau senantiasa memberkati anak kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.